Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat kepada Ketua DKM Masjid Al-Barokah beserta seluruh pengurus, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam naungan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini, lebih tepatnya malam 22, di sini 22, 23. Ada yang dua, ada yang ketiga. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan untuk sama-sama bisa istiqomah ya, menghiasi malam-malam Ramadan kita, salah satunya dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terlimpah kepada keluarga, para sahabat, para penerus dakwahnya, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya, khususnya kita yang hadir saat ini, dan umumnya kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan kepada seluruh pemeluknya untuk saling membantu, saling menolong, dan saling solidaritas, saling peduli terhadap sesama. Maka dalam Islam banyak amalia-amalia untuk merealisasikan bukti solidaritas kita, bukti kepedulian kita terhadap sesama. Makanya kita kenal dengan istilah zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Lalu apa pengertian dan perbedaannya? Maka insya Allah kita belajar sama-sama. Yang pertama, ada yang namanya zakat. Apa itu zakat? Di dalam kitab Taqribatus Sadidah karya Habib Zain bin Smith Al-Khattabi, beliau menjelaskan bahwa zakat itu adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin li tasarrufi taifatin makhsusatin, yang artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Artinya apa? Bahwa ternyata zakat itu ada ketentuannya yang harus kita pelajari dan kita pahami. Yang pertama, bahwa ternyata zakat itu ada ketentuan nominalnya. Zakat fitrah 3,5 liter atau 2,5 kg sesuai dengan kutil bal. Kutil bal itu makanan pokok kita. Kalau diuangkan sesuai dengan edaran Majelis Ulama Indonesia sebesar 45 Antara itu 42 ya, kembali sedikit ya. Jika zakat mal ada ketentuannya, yakni kurang lebih 2,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat ada ketentuan syaratnya. Sebelum kita menunaikan zakat, syaratnya harus terpenuhi dulu. Muslim, ya kan? Sudah balik, lalu kemudian sudah mencapai nisabnya, sudah haul dan seterusnya. Dan yang ketiga, bahwa ternyata
zakat itu harus diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dikasih sembarangan. Maka Allah bilang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa bis sabil wa fi sabilillah." Ada 8. Bahwa ternyata zakat fitrah atau zakat mal itu diberikan kepada yang pertama fakir, miskin, amil, lalu kemudian ada juga mu'alaf, boleh menerima zakat, ya. Wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang banyak hutang, bukan banyak cicilan, beda, hutang sama cicilan, ya. Dan seterusnya. Ya. Zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Maka ketika kita meninggalkan kewajiban membayar zakat, maka kita sudah meninggalkan nilai-nilai keislaman dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita yang masih diberikan kesempatan saat ini, terkhusus di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita sempatkan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba. Apalagi yang namanya zakat 1 tahun wajibnya cuma 1 kali, maka tidaklah rugi ketika kita mengeluarkan zakat. Apabila kita sudah mengeluarkan kewajiban kita, yaitu mengeluarkan zakat, maka kita masih diperkenankan untuk saling berbagi terhadap sesama dengan yang namanya infak. Apa itu infak? Mengeluarkan sebagian harta sesuai dengan kepentingan dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada rezeki belikan semen untuk masjid, infak. Ada rezeki belikan karpet untuk masjid, infak. Ada rezeki membeli seluruh kebutuhan untuk masjid, infak. Lalu apa bedanya zakat dengan infak? Kalau zakat hukumnya wajib, kalau infak hukumnya sunnah. Kalau zakat ada ketentuan dan waktunya, sedangkan infak tidak ada ketentuannya dan tidak ada waktunya. Artinya kapanpun dan dimanapun kita bisa infak. Insya Allah. Tapi perlu kita catat, kita sering berinfak, kita gemar berinfak, tapi kita lupa dengan kewajiban kita berzakat. Jangan sampai. Ya, infak bagus, kita terus istiqomahkan. Zakat wajib kita tunaikan. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita tidak mampu infak karena memang keterbatasan ekonomi kita, maka ada solusi untuk berbagi nomor ketiga, yakni adalah sedekah. Sedekah lebih sederhana dari infak. Yakni adalah ketika kita memberi sesuatu yang kita miliki, tidak berupa materi, berupa tenaga misalnya, pikiran contohnya. Ketika ada pembangunan masjid, kita tidak sanggup untuk yang namanya memberikan semen, pasir dan sebagainya, tapi kita punya tenaga, kita kerjakan, maka itu yang namanya sedekah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu namanya sedekah. Bahkan Nabi mengatakan, ya, senyumnya kita kepada saudara kita itu juga sedekah. Tapi jangan kebanyakan senyum, ya, khawatir nanti di belakang ada repot. Ya. Makanya kotak amal yang ada di masjid adalah kotak infak, bukan kotak sedekah. Saya khawatir ketika muter cuma disenyumin doang, ya, kagak dimasukin itu repot seperti ambulan yang manfaatnya banyak dan terus mengalir untuk warga sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu gemar yang membantu saudara kita, gemar untuk selalu memberi kepada orang-orang terdekat kita, wabil khusus orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan mudah-mudahan lebih tepatnya di 10 hari terakhir ini kita bisa istiqomah untuk meraih malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar dijelaskan oleh Al-Quran, tanazzalul
Apa ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kata para ulama ada dua. Yang pertama, raqqa qalbuhu wa kathura damuhu. Yang pertama, hatinya yang tadinya keras berubah jadi lembut. Senang untuk mendengarkan nasihat orang lain, senang mendengarkan ceramah dari orang lain. Dan yang kedua, kathura damuhu, banyak nangis. Tadinya nggak pernah nangis, lalu kemudian tiba-tiba senang meratapi dosa, senang meratapi maksiat yang pernah dilakukan. Yang mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk